Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab Hosea pasal 13 dan pasal yang ke-14. Saya mengajak mari kita semua mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan membacanya secara bersama-sama. Kita mulai dari pasal yang ke-13. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama pasal 13 ayat yang pertama, kemudian kita lanjut, kemudian pasal yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa dan membuat baginya patung tuangan dari perak dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu, sebab itu mereka akan seperti kabut pagi, atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, atau seperti asap dari tingkap. Tapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka. Seperti macan tutul, aku mengintip-intip di pinggir jalan. Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak. Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana aku memakan mereka seperti singa. Binatang liar di padang akan merobek mereka. Aku membinasakan engkau, hai Israel. Siapakah yang dapat menolong engkau? Di mana gerangan rajamu, supaya diselamatkannya engkau, dan semua pemukamu, supaya diberinya engkau keadilan? Hai, engkau yang berkata, berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka. Aku memberikan engkau seorang raja dalam murkahku, dan mengambilnya dalam gemasku. Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. Sakit beranak mendahului kelahirannya, tapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana, sebab tidak pada waktunya ia bergerak. Bila waktunya tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan ibu. Akan kubebaskah mereka dari kuasa dunia orang mati? Akan kutebuskah mereka daripada maut? Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang, bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya, dan merusakkan mata-mata airnya, dirampasnya harta benda. Pasal 14 ayat yang pertama, begini bunyi firman Tuhan. Segala barang yang indah-indah, Samaria harus mendapat hukuman, sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendari kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkahku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga baku, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau.
Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tapi pemberontak tergelincir di situ. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Hosea pasal 13 dan Hosea pasal 14 mengenai janji kehancuran dan pemulihan bangsa Israel. Latar belakang Hosea pasal 13 dan 14 berasal dari masa menjelang akhir pelayanan Nabi Hosea dan kesetiaan Hosea sebagai Nabi Tuhan menjelang kesatuan Samaria di tangan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Pasal 13 dan pasal 14 hari ini dikatakan pada saat Hosea sedang hancur berantakan dalam penaklukan dan pengasingan yang sudah dekat yang akan terjadi. Namun Hosea tetap melakukan panggilannya dari Tuhan, berkhotbah dengan sungguh-sungguh kepada generasi yang terhilang, suatu bangsa yang telah terbiasa mengabaikan atau sudah terbiasa memberontak terhadap Tuhan, sehingga mereka ditakdirkan untuk dibinasakan. Ada 3 dosa yang sering dilakukan bangsa Israel pada saat itu, yaitu penyembahan berhala, politeisme, yaitu percaya pada banyak dewa dan dewi, dan melupakan Allah. Sehingga buah dari ketidaksetiaan mereka pada Allah dan tidak mau berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat akan mendapatkan hukuman dari Allah. Sedangkan pasal 14 hari ini berbicara mengenai pemulihan Israel di masa depan sesudah pertobatan. Artinya ada 2 tema utama dalam pasal 14 ini, yaitu pertama pertobatan dan yang kedua pemulihan. Suruhan Nabi Hosea kepada teman-teman sebangsanya merupakan suatu contoh pertobatan yang sejati bila mana Israel mengikuti polanya. Hosea memberi instruksi tentang bagaimana mereka harus berkata kepada Tuhan. Jika Israel melakukannya, maka Allah akan mengampuninya. Kita bisa lihat di dalam pasal 14 ayat 4 sampai yang ke-7. Tetapi yang menyedihkan adalah bangsa Israel tidak bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui renungan hari ini kita dapat belajar bersama dari kitab Hosea bahwa waspadalah terhadap segala berhala. Oleh karena masalah penyembahan berhala adalah dosa utama di dalam kitab Hosea, maka kita dapat berefleksi masing-masing secara pribadi hari ini. Apa yang menjadi berhala kita di masa kini? Berhala-berhala yang menggantikan peran Allah sebagai sandaran hidup kita. Berhala-berhala yang menggantikan Allah sebagai sumber kebahagiaan kita, kebutuhan kita, dan apa saja yang menggantikan kedudukan Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melupakan Allah dengan sebuah perbuatan yang ajaib, baik di masa lalu maupun masa sekarang pada saat kita hidup hari ini. Ingatlah ini dengan baik, kalau kita sudah terlalu jauh dari Allah, dan ada banyak cara Allah untuk memanggil dan ingin membawa kita kembali kepadanya. Kembalilah, lembutkan hati kita, mendengar suara Tuhan, dan kembali kepada Tuhan. Singkirkan segala berhala yang kita miliki, yang menghambat kita untuk datang kepada Tuhan lebih dekat dan lebih dekat lagi, untuk mengerti dan memahami rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Maka Tuhan yang penuh kasih akan memulihkan kehidupan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan untuk belajar bahwa untuk menjauhkan kehidupan penyembahan berhala dari hidup kami, menjauhkan kehidupan yang selalu mencari banyak Allah dan melupakan Allah. Ajar kami ya Tuhan agar memiliki hati yang lembut untuk dididik dan diajar untuk peka mendengar suara Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus